Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2024C, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Prediksi Stres pada Pengguna Media Sosial menggunakan Logistic Regression dan Random Forest berbasis fitur linguistik dan sosial dengan dosen pengampu yakni Ibu Rizkyana Dewi Intan PM.Com dan juga Ibu Yuni Rosita Dewi SSI MSI. Dengan kelompok kami yang beranggotakan Nadine Putri Aulia, NIM terakhir 094, Adistia Kanabila 119, dan Cynthia Agustina Reswari 218. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, latar belakang dari proyek kami yaitu media sosial menjadi sarana utama bagi individu untuk mengekspresikan emosi dan kondisi psikologis melalui teks secara terbuka, sehingga unggahan dan komentar pengguna dapat mencerminkan tingkat stres yang dialami. Pola bahasa, pilihan kata, serta ekspresi emosional dalam teks media sosial dapat dianalisis menggunakan pendekatan machine learning melalui pemanfaatan fitur linguistik seperti emosi positif dan negatif, serta kompleksitas bahasa. Selain itu, karakteristik interaksi sosial pengguna seperti karma, rasio upvote, dan jumlah komentar juga berpotensi memberikan informasi tambahan terkait respon sosial dan keterlibatan pengguna. Dalam penelitian ini, digunakan algoritma logistic regression dan random forest untuk memprediksi tingkat stres pengguna dengan tujuan membandingkan performa kedua model serta mengidentifikasi fitur yang paling berpengaruh melalui analisis fitur importance pada random forest. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana pengaruh fitur linguistik terhadap tingkat stres pengguna media sosial. Yang kedua, seberapa besar kontribusi fitur sosial media dalam memprediksi tingkat stres. Yang ketiga, model mana yang memiliki performa terbaik dalam memprediksi tingkat stres, logistic regression, dan atau random forest. Yang keempat, ada fitur mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi tingkat stres berdasarkan fitur importance random forest. Tujuannya yaitu yang pertama ada menganalisis pengaruh fitur linguistik terhadap tingkat stres pengguna media sosial. Yang kedua, mengukur kontribusi fitur sosial media dalam prediksi tingkat stres. Yang ketiga, membandingkan performa model logistic regression dan random forest dalam prediksi tingkat stres. Dan yang terakhir, mengidentifikasi fitur paling berpengaruh berdasarkan fitur importance random forest. Baik, selanjutnya yakni mengenai dataset yang kami gunakan. Kami menggunakan dataset yang bersumber dari Kaggle. Dataset ini digunakan untuk mempelajari hubungan antara ekspresi, bahasa, dan tingkat stres. Nah, dataset ini berisi teks yang mengenai postingan media sosial beserta fitur numerik yang diekstraksi. Kemudian fitur ini itu merupakan hasil dari pemrosesan linguistik, LIWC, DAL, sintaks, dan sosial seperti karma, komentar, upvote. Nah, setiap baris itu memiliki satu entry postingan dengan label stres atau tidak stres. Nah, kemudian label yang kami gunakan itu merupakan label stres dan total datanya itu sekitar 2.830 entry dengan targetnya itu satu merupakan stres dan juga nol tidak stres. Baik, selanjutnya untuk alur dari proyek ini yang pertama adalah pengambilan dataset yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni mengambil dataset stres dari Kaggle, kemudian melakukan data cleaning dan juga EDA setelah data dibersihkan dari nilai kosong dan anomali, kemudian nantinya data akan dianalisis menggunakan EDA untuk memahami pola dan distribusi data. Kemudian untuk fitur importance dan seleksi 50 fitur itu nanti dilakukan seleksi fitur berdasarkan fitur importance untuk memilih 50 fitur yang paling relevan dan dalam memprediksi stres. Kemudian kami melakukan scaling robust scaler utamanya. Nah, scaling ini dilakukan menggunakan robust scaler untuk mengatasi outlier dan meningkatkan performa model linear. Kemudian ada modeling, logistic regression, dan random forest. Pemodelan ini dilakukan menggunakan logistic regression dan random forest untuk membandingkan performa model linear dan non-linear. Kemudian yang terakhir ada model evaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk menentukan model terbaik. Kemudian hasil dievaluasi.
Selanjutnya yakni mengenai hasil EDA. Jadi pada gambar di sebelah kiri yakni distribusi label stres, bisa kita ketahui bahwasanya jumlah data dan tidak stres itu relatif seimbang, kemudian tidak ada dominasi pada kelas tertentu. Nah, dataset ini kami simpulkan bahwasannya layak digunakan untuk klasifikasi dan juga bisa dilihat datanya risiko dari bias modelnya itu rendah. Karena di sini kita lihat perbandingannya itu sangat tipis sekali, sekitar di antara 1.400 ke atas dan juga di atas 1.300. Kemudian untuk gambar di sebelah kanan yakni top kolom dengan outlier terbanyak. Jadi kami di sini melihat 10 kolom dengan jumlah outlier yang terbanyak. Itu eh, salah satunya seperti, guys, aku nggak nampak. Ini Mark. Apa ini Bill? Kok Iman, tiba-tiba nggak kelihatan? Iya kan? Oke, baik. Jadi di sini bisa kita lihat salah satu seperti Keymark, DAS, Ingest, Imagery Max, dan lain sebagainya. Nah, jadi beberapa fitur ini memiliki outlier yang tinggi sehingga outlier muncul karena variasi ekstrim dan ekspresi bahasa yang diketikkan pada media sosial. Kemudian fiturnya itu tetap relevan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dinormalisasi, tapi bukan melakukan penghapusan data. Baik, untuk pada gambar yang selanjutnya adalah korelasi fitur terhadap label stres. Jadi di sini kami menggunakan label stres dengan fitur linguistik itu memiliki korelasi lebih tinggi dibandingkan fitur sosial. Kemudian jumlah kata dan emosi negatif itu menunjukkan hubungan terkuat dengan stres. Bisa di zoom. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya korelasi yang tertinggi itu ada di iWord, kemudian ada di Negemo, kemudian diikuti oleh beberapa fitur lainnya. Dan juga fitur sosial, karma, komentar, upvote itu berpengaruh tapi tidak terlalu dominan. Kemudian, jadi kalau kita bisa lihat di sini, sebenarnya semua fitur itu memiliki korelasi. Hanya saja untuk korelasi-korelasi tertinggi kami tampilkan pada gambar 10 ini. Selanjutnya yaitu fitur importance. Jadi kami pada fitur importance ini untuk mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh terhadap stres. Fitur importance ini kami cari menggunakan Random Forest Classifier. Lalu di sini kami tampilkan yaitu beberapa fitur yang memiliki hubungan nonlinear tertinggi, yaitu yang pertama tone, Negomo, dan iWord yang dimana berdasarkan fitur importance ini memiliki kontribusi utama dalam prediksi stres dan depresi, yang dimana dominasi fitur emosional ini menunjukkan kalau ekspresi emosi negatif dan pemilihan kata ini menjadi indikator penting kondisi psikologis pengguna. Selain itu juga ada kontribusi dari fitur sosial dan kognitif yang menegaskan bahwa stres atau depresi juga tercermin dari pola interaksi sosial dan struktur berpikir dalam bahasa. Yang dimana kami juga pada fitur importance ini menyeleksi fitur-fitur yang berpengaruh yaitu sebanyak 50 fitur teratas. baik selanjutnya yaitu ada evaluasi model logistic regression tanpa scaling. Logistic regression tanpa scaling memiliki performa yang lebih rendah dengan akurasi secara keseluruhan yaitu 0,71 yang dan dengan conversion matriksnya menunjukkan jumlah kesalahan klasifikasi yang lebih tinggi pada kedua kelas. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa penyesuaian skala fitur, logistic regression kurang optimal dalam mempelajari pola data sehingga menurunkan kemampuan prediksi tingkat stres. Next.
Baik, selanjutnya kita melakukan scaling dengan robust scale. Berdasarkan hasil evaluasinya, logistic regression dengan penerapan robust scalar menunjukkan performa yang lebih baik dalam memprediksi tingkat stres pengguna media sosial. Model ini menghasilkan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 skor masing-masing sebesar 0,76. 0,77 yang menunjukkan kemampuan klasifikasi yang cukup akurat dan seimbang pada kedua kelas. Dan dengan hasil conversion matriksnya menunjukkan bahwa model berhasil mengklasifikasikan 220 data pengguna stres dan 200 data pengguna tidak stres secara benar. Meskipun terdapat kesalahan klasifikasi, yaitu 70 data stres yang diprediksi sebagai tidak stres dan 54 data tidak stres yang diprediksi sebagai stres. Jumlah kesalahan tersebut relatif lebih rendah dibandingkan logistic regression tanpa scaling. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan robust scalar meningkatkan stabilitas dan keseimbangan kinerja logistic regression. Selanjutnya yaitu untuk model random forest yang dimana menunjukkan bahwa pada random forest ini memiliki akurasi senilai 0,77 yang ini menunjukkan kalau kinerja dari random forest ini baik dan stabil yang dimana nilai precision, recall, dan F1 score ini yang seimbang yaitu sekitar 0,77 yang menandakan kalau model pada random forest ini tidak bias dan mampu mengklasifikasi mayoritas data dengan benar. Dilihat dari confusion matrix ini bahwa pada random forest dapat berhasil memprediksi nilai stres yaitu sekitar 235 data dan untuk tidak stres yaitu 203 yang dimana pada random forest juga sering mengalami kesalahan prediksi pada stres yaitu 63 dan tidak stres yaitu 67. Selanjutnya yaitu grafik perbandingan model, di mana logistic regression dengan robust scalar memiliki performa lebih baik dibandingkan dengan logistic regression tanpa scaling pada seluruh matrik evaluasinya. Dengan penerapan scaling, terbukti meningkatkan kinerja logistic regression dalam memprediksi tingkat stres. Dengan itu, random forest menunjukkan performa paling tinggi dan stabil pada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya adalah dari hasil perbandingan cobaan logistic regression untuk unscaled, kemudian logistic regression robust scale dan juga random forest. Di sini bisa kita lihat bahwasannya logistic regression tanpa scaling itu merupakan performa terendah. Kemudian random forest itu menghasilkan regression dengan akurasi yang tertinggi. Dan juga untuk logistic regression robust scaled itu hasilnya terlihat di antara keduanya. Kemudian untuk perbandingan dari hasil prediksi di mana Y true itu merupakan hasil aslinya untuk Y prediksi LR dan Y prediksi LR2 seperti itu nanti kita bisa melihat bahwa prediksi logistic regression ini untuk hasil dari terlihat bahwasannya bagian besar data dari eh, prediksi LR dan LR itu lebih tidak sebagus dari yang dari random forestnya. Nah, kalau kita lihat random forestnya itu lebih mendekati dari yang hasil true-nya seperti itu, sehingga kita bisa lihat bahwasannya random forest itu merupakan yang paling konsisten. Baik, kesimpulan dari proyek ini yaitu karena penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan machine learning berbasis fitur linguistik dan sosial efektif dalam memprediksi stres pengguna media sosial dengan fitur linguistik khususnya emosi yaitu negatif dan ekspresi personal seperti negomoton dan I-word sebagai faktor paling dominan. Sementara itu, sosial berperan sebagai pendukung.
logistic regression terbukti sensitif terhadap perbedaan skala data, di mana penerapan robust scalar ini mampu meningkatkan stabilitas dan akurasi model secara signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi, random forest menjadi model paling optimal dan stabil karena mampu menangani hubungan nonlinear, tahan terhadap outlier, serta menyediakan informasi fitur importance, sehingga unggul dalam prediksi pengguna media sosial. Berikut adalah referensi. Ini tautan Google Colab kami. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.